0,8 sekian gitu ya, 0,8 jadi 1 kurang lebih ya, hampir 1 piston itu untuk rata-rata cacat gitu ya. Jadi dengan adanya data ini yang terakhir ini, kita bisa menggunakan hasil ini sebagai batas kendali gitu ya. Batas kendali gunanya untuk apa sih ngitung-ngitung kayak gini? Kalau ada batas kendali dalam proses produksi, kita bisa untuk biasanya nih, ini biasanya untuk monitoring gitu. Monitoring apa? Proporsional gitu ya. Proporsional unit gitu ya. Ya bisa dibilang barang reject ya, atau good item atau good product lah gitu ya. Kita lihat dalam satu lot atau satu batch lah katakan gitu, terserah. Biasanya kalau di produksi bisa dikatakan batch atau pakai lot gitu ya, tergantung gitu, yang diantara duanya gitu lah ya. Jadi kita bisa jadi satu acuan untuk memonitoring. Makanya ada batas kendali atau sebutannya itu adalah control limit gitu ya. Nah biasanya kalau kamu bicara mengenai batas kendali, pakai bahasa Indonesia kalau agak susah ya, malah batas kendali atau kontrol limit. Nah kalau ingat di mata kuliah kalkulus gitu ya, ini nyambung. Batas limit biasanya ada nilai atas dan nilai bawah gitu ya, untuk menunjukkan kisaran dari variasi, apakah variasi tersebut dikatakan wajar dari proporsi cacat dalam satu produksi gitu ya. Kalau proporsi cacat itu masih dalam batas dianggap wajar gitu ya, dikatakanlah in control lah gitu ya, dianggap masih oke, normal, atau variasinya masih bisa diterima gitu ya. Nah itu kita bisa jadikan satu batasan itu tadi, makanya sebutannya adalah control limit itu atau batas kendali gitu ya. Sedangkan kalau proporsi cacatnya sudah di luar dari yang sudah kita hitung ini, kita maksudnya ada masalah gitu. Itu yang penting, kenapa kita mempelajari si distribusi binomial gitu ya. Kalau saya coba sambungkan ke ilmu teknik mesin ini, kita kita mendapatkan satu kesimpulan besar dari data ini. Kalau seandainya kita lihat dari rata-rata cacatnya itu ternyata lebih dari yang kita perhitungkan gitu ya, di dalam perhitungan yang kita miliki dari data yang ada gitu ya, yang artinya ada masalah di bagian produksi yang harus diperbaiki gitu. Jadi ini adalah salah satu tolak ukur di mana kita juga bisa mengaudit gitu. Mengaudit walaupun tidak secara keseluruhan, akan tetapi kita sudah mengetahui ada kendala di mana sehingga kita bisa mendapatkan rata-rata cacat produksi di dalam sekali produksi atau per batch atau per lot gitu ya. Kita juga bisa membuat satu teori kemungkinan itu tadi, peluang gitu, dasarnya dari si perhitungan menggunakan binomial ini gitu ya, salah satunya itu. Oke. Nah si batas atas batas bawah itu juga kita juga bisa memperhitungkan, tapi biasanya kalau di dalam jumlah unit per sampel biasanya, saya coba masukkan contoh aja ya, contoh ada batas atas, batas bawah gitu ya. Kita bisa kalau seandainya si N-nya tadi kan jumlahnya 15 ya, pistonnya 15, lalu untuk rata-rata cacat historisnya tadi 6%, berarti 0,6 gitu ya, 0,06. Nah
kalau kita pergunakan mencari standarnya ya, kita coba cari standarnya di mana kita pakai akar berarti ya. Ini kita masukkan 0,06, kita kalikan dengan berapa ini? Sisanya, berarti 0,94 gitu ya. Kita coba bandingkan dengan total piston gitu kan. Nah, kita dapatnya berapa ini? Nggak tahu berapa. Nah, kita tinggal hitung. Berarti kita bisa dapat batas atasnya, batas atas, batas bawah ini kan. Hasil ini tadi, katakanlah A gitu ya. Kita A, ini juga A ya. A berarti ditambah dengan, katakanlah kalau untuk standar industri itu berapa ya confidence level tuh, katakanlah 3. Kita coba pakai 3 ya. Jadi 3 kita kalikan, ini bukan A dong, salah saya, kebalik, A-nya di sini, ini A. Nah, ini kita pakai apa namanya, rata-rata cacat historis nih ya, batas atasnya kan kita mau tahu seberapa banyak yang cacat historis, jadi 0,06. Nah, ini baru A dikalikan A. Ini 3 ini hanya contoh aja untuk standar industri untuk apa namanya, standar deviasi simpangan baku gitu ya. Nah, di sini berarti kalau batas bawah berarti kan selisih ya, minus 3 dikalikan hasilnya ini, si A ini tadi, kalian hitung atau berapa gitu ya. Nah, kan tetapi kalau hasilnya negatif gimana? Nggak bisa, batas bawah kalau misalnya hasilnya negatif dijadikan 0 aja. Jadi batas bawahnya 0 gitu kan. Ya kan nggak ada jumlah barang minus gitu kan, enggak dong gitu kan. Anggap aja 0 untuk gagalnya gitu ya. Nah, salah satunya sebenarnya itu tadi, untuk kita menghitung menggunakan apa tadi, distribusi binomial. Oke. Nah, itu baru distribusi binomial. Saya lanjut ke pertemuan kita yang ke-10, yaitu distribusi Poisson. Sekalian ya, distribusi Poisson. Nah, kalau di dalam distribusi Poisson itu sama, kita juga menghitung